Amin nomor 1 untuk Indonesia oleh Dairi Sudarman, pemerhati politik dan kebangsaan. Ini seperti nur buah Tuhan Maha Kuasa. Paslon Amin ditetapkan dengan nomor urut 1 oleh KPU. Mendaftar ke 1 juga, insya Allah Amin akan menang 1 putaran. Kenapa sangat begitu yakin Amin akan menang 1 putaran? Dikarenakan pencapaian tujuan politik Amin itu satu-satunya yang paling dapat dipercaya, amanah dan jujur sidik adalah satu Indonesia untuk semua, semua untuk satu Indonesia. Itu tidak sekedar moto adagium, itu proses pengajaran dan pembelajaran pedagogik politik nation state building, sangat berbobot, tengah diribot tanpa polarisasi, mensublimasi di dalamnya nilai dan semangat yang mutual, equal, dan justice yang tengah dirivot tanpa keterbelahan, mengendorse betapa dikdaya kekuatan integrasi loyalitas dan integritas untuk kembali terbentuknya wujud kebersatuan kebangsaan keindonesiaan itu ditegakkan demi kemandirian kedaulatan rakyat. Dan itu tak perlu banyak pembuktian, cukup ditunjukkan dengan aksi setitik adanya kemurnian partisipasi publik tanpa pamrih dan transaksional. Maka matra benang merahnya ternyata kemudian ada gejolak arus cukup deras dan kuat menjadi mainstream perlawanan berupa keinginan dan harapan besar untuk perubahan. Boleh jadi seiring dipicu oleh keharusan keberakhiran rezim zolim ini, jelang mendekati transisi demokrasi di Pilpres 2024, tak usah heran muncullah banyak keanehan, keberpuraan, dan dramaturgi, serta sinetronisasi politik yang dicirikan oleh rezim yang berambisi tetap berkuasa alias incumbent ini. Apa bentuknya? Semenjak 5 tahun belakangan sengaja banyak terlahirlah politik holopis dan koncois dengan pemberian dan atau bagi-bagi jabatan di BUMN, struktur pemerintahan, ASN, TNI, Polri, dan kabinet yang sesungguhnya hanya merugikan negara bak menabur pupuk bagi suburnya jamur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai demi kepentingan perpanjangan 3 periode itu semakin tampak kentara pula dijalankannya politik boneka, kroni dan koloninya melalui seluruh partai koalisi pendukungnya, bahkan keterlibatan lembaga dan komisi tinggi negara. Dan di titik terakhir, betapa sudah tanpa malu-malu, tak patut, tak sopan, dan tak panut, si Raja Tega pun menyingkirkan induk semangnya, PDIP, yang kenapa begitu memilukannya. Atau entahlah, itu masih bagian lain dramaturgi kesinetronan lagi. Apalagi begitu tak peduli dan sangat berani bernyali konstitusi hukum itu dilanggar dan ditabrak, memaksakan kehendak berkuasa turunannya dicangkok Gibran yang tak cukup umur, Kaesang dikarbit di PSI, Anwar Usman tak dicabut keanggotaan hakimnya di MK meski diberhentikan jabatan ketua, Bobi Nasution hengkang dari PDIP dipromosi jabatan Gubernur Sumatera Utara. Jadilah meraksasa kerajaan politik dinasti Jokowi. Lantas, apakah motif alasan atas segala kebobrokan pri kehidupan kenegaraan ini dilakukan oleh dinasti Jokowi beserta kroni-kroninya? Juga paslon Prabowo Gibran dengan eufemisme diplomasi demi kepentingan pembangunan nasional berkelanjutan. Sesungguhnya di belakangnya tidak lain dan tiada bukan adalah kepentingan keserakahan, kerakusan materialisme, vested interest, dan politik transaksional. Siapakah gerangan pengendali mereka? Adalah oligarki korporasi konglomerasi yang tujuan penuhnya menjadikan NKRI ini negara oligarki, negara yang kepentingannya hanya untuk mereka segelintir elit kelompoknya, sangat mengabaikan jauh dan tak peduli kepentingan rakyat. Bahkan lebih kegilaan, oligarki ini dilindungi oleh kekuatan proksi ekonomi kepentingan RRC Tiongkok. Sesungguhnya
NKRI atas kemerdekaan yang telah diraihnya tak seharusnya lah berkepentingan pula dengan proxy war ekonomi RRC itu dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Dan jawabannya untuk tidak terjadinya semua itu sebagai penyelamatan dan keselamatan NKRI, ini satu-satunya adalah hanyalah Amin dan KPP. Seluruh rakyat seharusnya sadar dan bangkit melawan dan memberantas kecurangan dan keculasan di Pilpres dan Pemilu 2024. Tidak dengan anarki dan kerusuhan, tetapi dengan people power, penegakan demokrasi, memenangkan mutlak Amin dan KPP.